Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas sirah nabawiyah dengan kitab berujukan Ar-Rahiq Al-Maktum, buah karya Asy-Syaikh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluh menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dan kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah SWT kelak. Penulis masih menjelaskan cuplikan-cuplikan kisah setelah perang Badar selesai. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa indama wasala ila Safra'i amara bi qatlin Nadri ibni al-Harisi wa kana huwa hamilun liwa'il musyrikin yawma badrin wa kana min akabiri mujrimi Quraisyin wa min asyaddin nasi kaidan lil Islam wa idha'i lir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadaraba unuqahu ala ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW telah sampai ke suatu daerah yang disebut dengan As-Safra, Rasul sebagai komandan perang menyuruh agar tokoh musyrik yang bernama An-Nadir bin Al-Haris, yaitu tokoh musyrik Mekah yang membawa bendera dari pasukan musyrikin pada perang Badar. An-Nadir bin Al-Haris, beliau juga dikenal sebagai penjahat, penjahat kelas kakap Quraisy. Beliau yang paling keras setelah Abu Jahal dan paling licik kepada Islam dan paling banyak menyakiti Rasulullah SAW.
Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk melakukan eksekusi, yaitu dengan memenggal lehernya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting dari cuplikan ini, eksekusi yaitu dengan memenggal leher seorang kafir harbi dan juga tokoh penting di kalangan orang-orang musyrik yang dulu ketika sebelum perang An-Nadir bil Al-Haris ini sering melecehkan Rasulullah SAW, sering menyakiti beliau, menghalangi dakwah beliau. Orang ini terkenal dengan kecerdasannya, diberikan otak yang jenius, tetapi disalahgunakan. Otak yang cerdas digunakan untuk berbuat licik kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika telah menjadi tawanan tidak ada maaf kepada kafir harbi, sehingga hukuman pancung menjadi balasannya. Berikutnya, walamma wasala ila irki dzubiyati amara bi qatli Uqbata ibni Abi Mu'aid wa qad aslabna ba'da ma kana alaihi min idai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi kana alqa sala jajur ala dhahri Rasulillah wa huwa fi sholati wa huwa alladhi khanaqahu biridaihi wa kada yaqtuluhu laula i'tiradi Abi Bakrin radhiyallahu anhu falamma amara bi qatlihi qala man lisibati ya Muhammad qala an-nar faqatalahu Asimun ibnu Sabit al-Ansari wa yuqal ala ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga melakukan perjalanan sampai ke daerah yang disebut dengan Irq Az-Zubiyah. Beliau menyuruh Uqbah bin Abi Mu'id, dia juga termasuk orang yang sering menyakiti Rasulullah SAW, yaitu pernah melemparkan kotoran unta ke arah kepala Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat, dan pernah mencekik Rasulullah SAW. Hampir saja Rasulullah terbunuh. Andai kata Abu Bakar As-Siddiq tidak menghalanginya ketika beliau memerintahkan agar membunuhnya. Lalu kemudian sebelum dieksekusi, Uqbah bin Abi Mu'id bertanya kepada Rasulullah SAW, man lisibiyati ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau aku mati, siapa yang mengurusi anak-anakku? Ya, jadi orang ini dulu pernah melemparkan kotoran ke kepala Nabi ketika sedang sholat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, an-nar, yang akan mengurus anak-anakmu adalah neraka. Ya. Kemudian dibunuh oleh Asim bin Sabit al-Ansari, dipenggal lehernya. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika beliau masih lemah, sikap beliau hanya bersabar. Ketika di Mekah beliau lemah, tidak punya pasukan. Ya. Ketika sholat diganggu pun beliau nggak melawan. Ya. Namun ketika beliau sudah memiliki para jenderal, maka sangat mudah untuk membalas orang jahat seperti Uqbah bin Abi Mu'id. Ya. Jadi usus besar, kotoran usus besar unta itu dibedah, kemudian lemparkan ke kepala Nabi sampai ke pundaknya.
ketika beliau sedang sholat. Ya. Bahkan hampir membunuh Rasulullah SAW. Sementara secara nasab Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah satu kakek dengan Rasulullah SAW, yaitu bertemu pada jalur Abdi Manaf. Ya, jadi termasuk keturunan zuriyah Rasulullah SAW. Namun sekali lagi kemuliaan nasab tidak menjamin selamatnya nasib. Kemuliaan nasab tidak memberikan jaminan selamatnya nasib. Ya. Wafat dalam kondisi musyrik, dipenggal lehernya. Wa kana qatlu hadaini tagitaini wajiban nadran ila sawabikihima falam yakuna minal asar fahusiba bal kana min mujrimil harbi bi istilahil hadisi. Jadi berdasarkan kajian sudut pandang peperangan, hukuman kepada dua togut tadi itu memang hukumannya wajib, ya. Karena mereka bukan hanya sebagai tawanan, tetapi sudah termasuk mujrimil harbi, penjahat perang, ya, menurut istilah kontemporer. Kemudian selanjutnya wukudu tahniati, kontingen menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walamma wasala sallallahu alaihi wasallam ila rauha'i laqiyahu ru'usul muslimina alladzina kanu qad kharaju litahniati wal istiqbali hina sami'u busaratil fathi minar rasulaini yahna'unahu bil fathi. Wahina idin qala lahum Salamata ibni Salamah malladhi tahna'unana bihi fa wallahi in lakina illa azaizu sul'an kalbudni al muqqalati fanaharonaha fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibni akhi ulaika al malau. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di sebuah daerah yang disebut Ar-Rauha, beliau bertemu dengan para pemimpin kaum muslimin dari kota Madinah. Beliau mengucapkan para pemimpin kaum muslimin dari kota Madinah ini keluar dalam rangka untuk mengucapkan tahniyah, mengucapkan selamat, ya, dan menyambut Rasulullah SAW setelah mendengar berita gembira yang sudah disampaikan oleh dua utusan. Ketika itu salah seorang sahabat yang bernama Salamata ibni Salamah, sahabat ini masih muda belia, ya. Lalu kemudian mengatakan kepada para pemimpin kaum muslimin, malladhi tahna'unana bihi, ya, untuk apa kalian mengucapkan selamat kepada kami, ya. Wallahi, demi Allah, in lakina illa azaizu sul'an kalbudni al muqqalah, yang kami jumpai dalam perang Badar yaitu orang-orang tua yang kepalanya botak seperti unta, yaitu para malaikat, ya, yang menjelma. Lalu kemudian Rasulullah SAW, ya, tabassama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum mendengar ucapan Salamah bin Salamah.
Lalu kemudian mengatakan kepada sahabat tadi, ya ibni akhi, wahai anak saudaraku, ulaika al-mala'u, mereka itu adalah tokoh-tokoh kaum muslimin yang terpandang. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cuplikan kisah ini, ya. Yang pertama, perang Badar itu sebenarnya tidak direncanakan, ya, di luar rencana, ya. Karena rencana awalnya itu adalah misi utamanya adalah menghadang rombongan kafilah dagang Abu Sufyan, ya, yang membawa harta yang banyak. Dan kaum muslimin berhak menghadang kafilah tersebut karena memang orang-orang kafir Quraisy telah banyak mengambil harta kaum muslimin. Jadi seperti kisos lah, gitu ya, minta ganti rugi, menuntut balas keadilan, dan ikut hukumnya boleh. Ya, jadi ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diambil seluruh hartanya, hanya membawa badan saja dan pakaian secukupnya. Jadi wajar kalau kaum muslimin menuntut balas, yaitu dengan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, yaitu untuk mempertahankan hidup, karena di Madinah mereka juga kekurangan. Untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan agama dan dakwah. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki karakter cinta dengan amal soleh yang paling utama. Ya, mereka berandai-andai, coba kalau kami tahu itu perang yang sebenarnya, ya, sehingga mengucapkan tahniyah, mengucapkan selamat. Padahal tidak murni, ya, tidak murni perang itu hasil jeripayah para pasukan Rasulullah, tetapi dibantu oleh para malaikat. Di antara hadis yang banyak sekali yang menyebutkan bahwa para sahabat itu suka bertanya tentang keutamaan amalan. Ya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, setelah Rasulullah SAW menanamkan tauhid yang kuat, baru kemudian disyariatkan ibadah-ibadah setelah tauhid. Rasulullah menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ayyu, amalan apa lagi ya Rasul? Harus saking semangatnya, ya, bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, summa birrul walidaini. Yang kedua, setelah sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas'ud enggak puas, tanya lagi, summa ayyu, apalagi ya Rasul? Ya. Rasulullah pun menjawab, al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ya. Dah, tidak tanya lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 527, Imam Muslim nomor 85. Ya. Berarti secara urutan, setelah orang itu bertauhid, amalan yang paling tinggi nilainya, nomor 1 sholat, nomor 2 bakti kepada orang tua, nomor 3 baru jihad. Ya. Jadi ternyata jihad itu masih di bawah
bakti kepada kedua orang tua. Ya. Sehingga jihad itu tidak sembarangan. Banyak para pemuda yang tidak paham fikih jihad, asal berangkat saja. Ya. Ketika meletus perang misalnya di Palestina atau di Yaman atau di Suriah, ketika saya dulu kuliah itu banyak yang berangkat tanpa izin dengan kedua orang tuanya, tahu-tahu sudah berangkat saja. Itu nggak benar itu. Jadi syarat jihad itu syar'i harus izin kedua orang tua. Ya. Sehingga dalam satu kisah Rasulullah pernah tidak mengizinkan pemuda yang akan berangkat jihad. Setelah ditanya, apakah kedua orang tua ridho kamu berangkat? Tidak. Orang tua saya menangis. Rasulullah nyuruh pulang kembali. Buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana kamu sudah membuat orang tuamu menangis. Ya. Jadi ternyata jihad itu keutamaannya setelah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita di Indonesia tidak ada perang, maka kita bisa mengambil pahala sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bisa mengalahkan pahala berperang di jalan Allah. Bagaimana kalau sudah mati? Ada caranya. Para sahabat ketika mereka berbakti kepada orang tua lalu kemudian meninggal orang tuanya, maka menyambung tali persahabatan dengan teman-teman dekatnya orang tua, memuliakan mereka. Sampai-sampai di antara mereka ketika naik unta, Ibnu Umar pernah naik unta melihat teman dekatnya ayahnya, teman dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau turun dari untanya, disuruh naik sahabat ayahnya itu. Nah, itu cara di antara cara-cara berbakti kepada orang tua setelah wafat dan terus mendoakan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pelit mengajarkan sopan santun kepada anak muda. Ya. Ketika tadi Salama bin Salama mengatakan kepada para tokoh kaum muslimin, "Malladhi tahnauna nabihi?" Untuk apa kalian mengucapkan selamat, gitu ya. Ini kurang pas ya. Jadi ketika ada orang itu mengucapkan selamat karena merasa bahagia, biarkan, tidak usah dilarang, kayak gitu ya. Maka Rasul mengajarkan kepada Salama bin Salama dengan perkataan, "Ya ibni akhi ulaika al-malau." Wahai anak saudaraku, mereka itu tokoh-tokoh penting ya. Gak usah kamu ngomong seperti itulah, kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya, wa qala Usaid ibnu Hudair, ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adfaraka wa qarra ainaka. Wallahi ya Rasulullah, makana takhallafa an badrin wa ana adunnu annaka talaqqa aduwan walakin dhanantu annaha airun walau dhanantu annahu aduun ma takhallaftu. Faqala Rasulullah SAW, sodakta. Sahabat yang lain yang bernama Usaid bin Hudair berkata kepada Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah yang telah memenangkanmu dan membuatmu bahagia. Wahai Allah, demi zat, wahai Rasulullah SAW, tidaklah aku ketinggalan mengambil bagian ikut serta dalam perang Badar. Seandainya aku tahu, pasti aku juga izin untuk ikut ya, berperang. Karena aku mengetahui, aku mengira engkau menuju Badar hanyalah untuk mencegah kafilah dagang Abu
Sufyan. Ya. Lalu kemudian Rasulullah membenarkan, saudara, iya betul, kamu betul. Ya, kami memang ke Badar itu tujuan utamanya bukan perang. Ya. Namun Abu Jahal sudah terlanjur memprovokasi orang-orang Quraisy Mekah, mengerahkan 1000 tentara. Akhirnya terjadilah perang. Pelajaran penting dari cuplikan ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangan-angan, berandai-andai, menghayal, ingin berbuat amalan yang utama itu diperbolehkan. Ya. Jadi sahabat Usaid bin Hudair itu berangan-angan, berandai-andai, kalau beliau tahu itu perang Badar, pasti akan ikut serta. Ya, karena informasi di awal diumumkan di Madinah hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata munfiran mansuran qad khafahu kullu aduwin lahu bil Madinati wa haulaha. Fa aslama basharun katsirun min ahli al-Madinati. Wa hina idin dakhala Abdullah ibnu Ubay wa ashabuhu fil islami zahiran. Ketika Rasulullah telah sampai ke Madinah dengan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, setiap musuh-musuh Islam yang ada di Madinah itu ketakutan. Ya, takut. Ya. Madinah dan sekitarnya ciut ya, ketakutan, gentar. Sehingga banyak sekali dampak dari kemenangan perang Badar, banyak sekali orang yang masuk Islam. Ya, banyak sekali. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Sampai orang-orang munafik itu ketika Islam kuat, mereka akan cari aman. Mereka juga paham fikih warga negara. Orang-orang munafik juga paham. Kalau bukan muslim, setiap warga negara yang bukan muslim itu ditarik apa? Jizyah. Orang-orang munafik nggak mau kehilangan harta mereka. Ya, ditarik upeti nggak mau. Ya, sehingga Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya yang sama-sama munafik mau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Ya, mereka masuk Islam hanya lahiriahnya saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ciri-ciri orang munafik ketika Islam kuat, mereka menyembunyikan kekafiran. Bahkan nekat pura-pura masuk Islam, sholat, ya, sholat berjamaah, ikut haji, umroh, bahkan ikut perang juga. Ya. Wa qadima al-asara ba'da bulughihi al-Madinah biyaumin faqasamahum ala ashabihi wa awsa bihim khairan fakana as-sahabatu ya'kuluna tamra wa yuqaddimuna li asra'ihim al-khubza amalan biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para tawanan yang telah sampai ke Madinah sehari setelah Rasulullah sampai duluan, kemudian beliau membagi-bagikan mereka kepada para sahabat. Jadi tawanan itu jadi budak, ya, dibagi-bagikan. Jadi kalau kita perang dengan orang-orang kafir yang bukan harbi, itu jadi tawanan. Ya. Kemudian dibagi-bagikan jadi budak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar berbuat baik kepada para tawanan. Para sahabat makan kurma, sementara para tawanan diberikan roti. Ya.
Dan ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya qadiyatul asaro, permasalahan seputar tawanan. Jadi tawanan ini jadi pembicaraan tersendiri, ya, karena wahyu atau ayat yang mengatur tawanan ini belum jelas, ya. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata istashara ashabahu fil asaro. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, haula'i banu al-ammi wal asirati wal ikhwani wa inni ara an ta'khudha minhum al-fidyata fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffari wa asa an yahdiyahumullahu fayakunu lana uddan. Jadi Rasulullah SAW karena ayat atau wahyu belum turun dengan jelas, fikih mengatur tawanan ini belum jelas, Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat. Yang pertama kepada Abu Bakar, ya. Lalu Abu Bakar berpendapat, wahai Rasul, ya Rasulullah, haula'i banul ammi wal asirati wal ikhwani. Para tawanan ini adalah anak-anak paman kita, saudara-saudara kita. Aku berpendapat, ya, wa inni ara an ta'khudha minhum al-fidyata. Bagaimana kalau kita ditukar saja tawanan ini dengan tebusan harta, gitu ya. Alasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffar, ya. Sehingga harta yang banyak, yaitu tebusan, itu bisa menopang kekuatan ekonomi kita. Karena memang sahabat Muhajirin itu hidup dalam keadaan sangat sederhana, butuh harta, bisa menopang kekuatan ekonomi kita untuk menghadapi kaum kafir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan alasan berikutnya, wa asa an yahdiyahumullahu fayakunu lana uddan. Dan setelah mereka dibebaskan, siapa tahu Allah akan memberikan hidayah. Nah, ini pendapatnya Abu Bakar, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taro ya Ibnul Khattab. Kemudian Rasulullah minta pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar langsung, qultu wallahi ma ra'a Abu Bakrin. Wahai Rasul, pendapatku berbeda dengan pendapatnya Abu Bakar. Walakin ara an tamakkanani min fulan qaribi li Umar fa adrabu unuqahu wa tamakkana aliyan min Aqil ibni Abi Thalib fayadrabu unuqahu wa tamakkana Hamzata min fulanin akhihi fayadrabu unuqahu hatta ya'lama Allahu annahu. Ya Rasulullah, aku punya pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abu Bakar. Ara anta makanani min fulan, berikan mandat kepada saya untuk si fulan. Si fulan di sini siapa? Qaribi li Umar, kerabatku, kata Nabi. Untuk apa? Untuk memenggal lehernya. Nah, Umar lain, untuk membunuh, ya, untuk memenggal unuqahu, ya, lehernya. Dan satu lagi, ya Rasul, tolong berikan mandat kepada Ali untuk menghukum Aqil ibni Abi Thalib, serta berikan mandat kepada Hamzah
untuk mengeksekusi saudaranya. Ya. Nah, ini pendapat Umar bin Khattab. Kemudian beliau menguatkan alasannya, hatta ya'lamallahu annahu laysat fi qulubina hawadatun lil musyrikin wa haula'i sanadiduhum wa immatuhum wa qaddatuhum. Nah, ini alasannya. Ya. Kenapa kita harus membunuh para tawanan yang harbi ini? Harbi, tawanannya harbi. Ya. Agar Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada lagi sikap lembek, sikap lemah kepada kaum musyrikin. Karena tawanan ini bukan tawanan sembarangan. Mereka adalah kafir harbi, para tokoh, para kesatria, para komandan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari cuplikan ini, Rasulullah SAW itu orang yang sangat suka bermusyawarah. Beliau sering meminta pendapat kepada para sahabat. Tawadhu beliau itu. Ya, sebelum turun wahyu terkait dengan suatu urusan, beliau pasti minta pendapat. Ya. Lalu kemudian Umar meriwayatkan kisah ini, fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakrin wa lam yahwi ma qultu wa akhadha minhum al-fida'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Ya, tidak condong kepada pendapatku, kata Umar, karena hadisnya dari Umar. Beliau Rasulullah mengambil tebusan dari mereka. Kemudian Umar menceritakan, pagodautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa huma yabkiyani faqultu ya Rasulullah akhbirni madza yabkiyaka anta wa sahibuka fa in wajadtu bukaan bakaitu wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukai kima. Pagi harinya Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi dan Abu Bakar keduanya menangis. Umar bingung, gitu ya. Keduanya menangis. Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya, kenapa kalian berdua menangis? Aku juga ingin menangis kalau kalian menangis, kata Umar, gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, abki lilladzi arada ala ashabika min akhadahum al-fida. Min akhdihim al-fida faqad arada alayya adzabahum adna min hadhihi syajarah. Aku menangis, kata Rasul, ya, terhadap apa yang telah ditawarkan oleh para sahabatmu, yaitu aku mengambil tebusan itu. Ternyata keputusan itu keliru, telah menawarkan siksaan mereka kepadaku lebih dekat dari pohon ini. Ini ungkapan Nabi SAW. Itu yang membuat Rasulullah menangis. Lalu kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Anfal 67 sampai dengan 68, yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari cuplikan ini, Allah SWT menunjukkan kelebihan atau keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata pendapat Umar bin Khattab bersesuaian dengan Al-Anfal 67 sampai 68. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala akan kita sambung pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.